fenomena alam yang terjadi 2 hari terakhir ini terasa sekali dengan meningkatnya kencangnya angin berhembus dan juga disertai dengan gelombang tinggi. Hal ini terjadi dan terasa sekali di kawasan pesisir sepanjang pantai Jawa. Untuk informasi lebih lanjut, hal apa yang menjadikan ini semuanya terjadi, ikuti dan saksikan di channel Kalingga Cilacap. Kita akan kupas bersama dengan ahlinya di BMKG Kabupaten Cilacap. Dukung terus channel ini biar terus berkembang dengan like, komen, subscribe, juga share. Biar Kalingga Cilacap selalu semangat menginformasikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Selamat menyaksikan. Gelombang besar sekali. Besar, ketinggian sampai kurang lebih berapa, Pak? Ya sekitar 5 meter, 4 meter. 3 meter 4 meter. Oh ya, seperti air mendidih ya. Mendidih. Betul. Ketinggian gelombang bisa sampai Ketinggian berapa? gelombang bisa sampai 4 meter, 4 meter. 3 meter. Sampai besok pagi itu masih berlaku, masih terjadi gitu untuk kondisi seperti ini. Jadi Selamat siang sahabat Kalingga Cilacap dimanapun Anda berada. Siang hari ini Kalingga Cilacap memantau bagaimana situasi di kawasan pelabuhan Samudra Cilacap. Di sini terpantau semua kapal-kapal sandar dan memasuki pelabuhan. Ada apa dengan kejadian kali ini? Memang dirasa di daratan kita merasa kencangnya angin yang berhembus, dan pasti ini berimbas pada ketinggian gelombang yang terjadi di tengah lautan. Kawasan pelabuhan Cilacap terasa penuh sesak dengan sandarnya kapal-kapal mereka yang sudah di tengah lautan dan harus kembali. Bahkan ada yang berangkat 1 minggu, mereka harus kembali meninggalkan lautan untuk bersandar menghindari gelombang serta angin yang begitu kencangnya di tengah lautan. Bibit siklon tropis 96S terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat dan 99S di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Dampak dari kondisi tersebut meningkatkan tinggi gelombang di lautan Jawa bagian tengah dan juga bagian timur. Sehingga secara otomatis hal ini membahayakan para nelayan, baik kapal-kapal kecil maupun kapal-kapal besar yang beroperasi di tengah lautan untuk mencari ikan. Dan termasuk di Cilacap, mereka pun menyandarkan kapal-kapalnya sepanjang kali dan juga di dermaga. Bagaimana pengalaman mereka yang di tengah lautan? Dengan Pak siapa, Pak? Pak Warto. Pak nyun sewu, Pak, ini kondisi angin besar seperti ini Bapak baru pulang. Berangkat kapan, Pak? Berangkat subuh. Terus pulang tadi jam 10-an. Jam 10-an ya. Kondisi di tengah laut seperti apa, Pak? Dengan kondisi di darat anginnya juga sudah besar. Di laut gelombangnya gede-gede ya. Gelombangnya besar. Besar-besar. Terus jadi Harusnya juga santer. Nggak ada udangnya. Nggak ada udang. Hasil tangkapan gimana Pak hari ini? Hari ini pada kosong. Kosong. Gini, Pak. Terima kasih, Pak. Kosong. Selamat siang Pak Nahkoda. Selamat siang. Ya, Pak numpang tanya-tanya nih, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Salim. Pak Salim. Pak Salim, ini fenomena ini angin sama disertai dengan gelombang tinggi karena fenomena apa, Pak? Selaku Bapak seorang nelayan. Ya, sekarang kan musim angin sih. Musim angin. Berarti ini musim anginnya angin apa, Pak? Angin barat. Barat ya. Daya. Daya ya. Biasanya kalau kayak gini angin kayak gini berlangsung selama berapa hari, Pak? Ya sekitar kadang angin ini kan nggak pasti sih. Nggak pasti ya. Yang sudah-sudah? Yang sudah biasa 3 hari kencang sekali anginnya. 3 hari ya. Iya, terus standar. Berarti kalau pas lagi kencang-kencangnya seperti ini, otomatis ikan jarang ya, Pak? Jarang ya. Nelayan juga jarang berangkat. Resiko ya, Pak? Resiko. Tadi gimana, Pak? Dengan kondisi angin seperti ini di lautan seperti apa? Ya gelombang besar
besar sekali. Besar. Ketinggian sampai kurang lebih berapa Pak? Ya sekitar 5 meter 4 meter. 3 meter 4 meter. Berarti mempersulit untuk laju kapal otomatis. Oke, ini daerah operasi sampai daerah mana Pak? Nggak pasti sih, kalau ada yang mana yang nggak ada hasil ya dikejar. Kejar. Oh, nggih. Matur suwun Pak, semoga anginnya cepat reda, masyarakat nelayan bisa beraktivitas kembali. Nggih, amin. Selamat siang Pak. Ya. Pak, numpang tanya nih Pak, ini fenomena kapal sandar semua di PPSC Pak. Ya. Ini faktornya apa Pak, kalau boleh tahu, sebagai informasi buat masyarakat nanti yang menonton di Kalingga Cilacap Channel. Cuaca Pak. Cuaca Nah, karena cuaca jadi nggak bisa kerja, kapal minggir semua. minggir semua. Ini kalau boleh tahu Pak, ini anginnya angin apa Pak? Angin dari barat daya. Barat daya. Betul. Berlangsung kurang lebih berapa lama kalau yang sudah-sudah? Ini perkiraan 4 hari. 4 hari. Ah. Dan kalau kondisi seperti ini Pak, angin seperti ini di tengah kondisi air laut seperti apa Pak? Oh ya, seperti air mendidih ya. Mendidih. Ah, betul. Ketinggian gelombang bisa sampai Ketinggian berapa? gelombang bisa sampai 4 meter, 4 meter. 3 meter. Berarti sangat beresiko buat kapal. Betul. Dan kalau dipaksakan Pak, ikan itu cenderung ada atau enggak? Malah Ya, ikannya nggak ada airnya, arusnya kenceng. kenceng ya. Geng. Iya. Berarti secara otomatis dengan kondisi angin seperti ini, APK hanya bisa sandar ya untuk menghindari. Sandar. Sambil perbaikan jaring-jaring ya Pak. Betul. Geng. Ya. Terima kasih ya Pak. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Sudar. Pak Sudar, nggih, matur suwun Pak. Ya. Untuk informasi tentang fenomena apa yang terjadi, kita mengunjungi BMKG Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Selamat siang Pak. Dengan Pak siapa? Dengan Bapak Deas dari saya adalah salah satu staf sebagai forecaster on duty pada hari ini, hari Selasa Rabu ya Pak. Rabu, 9 iya. November 2020. Iya, BMKG Cilacap ya Pak ya. Cilacap. Bapak menyikapi dengan fenomena alam yang terjadi pada 2 hari ini Pak. Saya lihat tadi dari pantauan di lapangan di pelabuhan semua kapal sandar dan angin besar. Itu fenomena apa Pak kalau boleh tahu? Ya memang pada 2 hari ini khususnya di selatan Jawa. Di selatan Jawa ini ada fenomena seperti ini Pak, pusat tekanan rendah. Ada pusat tekanan rendah seperti yang kita lihat ini Pak, karena lihat gambar lebih enak ya Pak ya. Betul. Daripada kita ngomong, tapi kalau ada gambarnya kan lebih enak. Betul. Jadi, ini Pak, jadi ini adalah gambar Pak. Jadi ini yang seperti Bapak saksikan di layar. Iya. Ini adalah gambar gradient level wind. Jadi ini kita mengetahui alur angin Pak, alur angin di sekitar wilayah Indonesia di sini. Nah, di sini ada namanya tropical cyclone. Di sini ada beberapa pusat tekanan rendah Pak di selatan sekitar Nusa Tenggara, terus selatan Jawa, dan di Indonesia sebelah barat daya ya. Barat daya di sini ada DC Bungoyo. Artinya di sini gambarnya hilang. Bentar Pak, lagi loading. Berarti secara otomatis kalau angin, kalau kita boleh tahu Pak, angin ini bergerak dari mana Pak? Jadi gini Pak, ini kan pusat tekanan rendah ya Pak. Jadi di sini nanti anginnya dia akan ada seperti pusaran Pak di sini lah. Ngulek istilahnya. Ngulek Pak. Kalau bahasa gampangannya itu ngulek lah ya. Iya. Kalau bahasa kita. Nah, terus nanti di sekitar wilayah kita di selatan Jawa atau di Cilacap itu dia akan kena istilahnya ada dampak kenaikan, terutama kenaikan kecepatan angin. Nah, dari situ ya? dia akan mempengaruhi kondisi gelombang. Nah, untuk hari ini Pak, kebetulan ada warning juga dari Jakarta, dari teman-teman maritim bahwa berlaku
tadi pagi Pak, tanggal 9 pukul 7 hingga tanggal 10 besok, bahwa ini narasinya Pak. Jadi bibit siklon 965 yang tadi saya bilang. Berarti ini Dan, bibitnya ya Pak ya? baru Berarti bibitnya. baru anak ya Pak? Kalau yang ini sudah jadi Pak. Sudah jadi. Kalau yang ini sudah jadi, tapi yang dua ini kan 991 ini bibit Pak. Bibit ya? Ini bibit. Jadi Berarti yang kemungkinan menimbulkan ya? besar bisa jadi. Bisa terjadi lagi? Ibarat bayi Pak. Oh, ini masih bayi ya? Ini masih bayi kan, masih bibit. Kalau ini udah jadi Pak. Ini yang sudah jadi daerah mana Pak? Ini barat. Ini kan kalau nggak salah samudra Indonesia ya Pak. Ini sini daerah barat, salah barat daya Indonesia Pak. Itu kalau sampai sudah Ini sampai terjadi jadi seperti ini Pak, Ya, nanti- ketinggian sampai berapa Pak? Kalau di sekitar sini tingginya bisa lebih dari ini Pak, udah di atas, mungkin di atas 10 meter lah. 10 meter. Mungkin di atas. Lah untuk besok Pak, untuk kondisi ini kan di sekitar sini kita aja yang jauh di Masih sini jauh yang ya, Pak, ya? yang maksudnya ini pun kita nggak secara langsung ya Pak. Kita Iya. kan kena istilahnya kena ujungnya saja. Iya. Untuk besok itu sudah warningnya mana ya tadi. Nah, untuk selatan Jawa 4 sampai 6 meter Pak. Ini untuk besok ya? hari ini, berlaku hari ini dalam hari ini. waktu Indonesia Barat sampai besok 7 ya? Nah, nanti besok kita update kembali Pak. Update lagi ya? Jadi untuk hari ini sampai besok pagi itu selatan wilayah kita, perairan selatan Jawa dan Samudra Hindia itu ketinggiannya 4 sampai 6 meter. 4 sampai 6 Dan hari kemarin Pak, gelombang angin maksimumnya itu yang tercatat di kantor kita 27 knot. 27 knot 27 knot itu sekitar kalau kilometer per jam kali 2. kali 2 ya? Sekitar 50. Berarti kenceng banget ya Pak ya? Dan memang dari semalam itu sudah Mulai terasa? terdapat warning itu Iya. sampai 30 knot Pak. 30 knot. Jadi ada kemungkinan terjadi angin kencang hingga 30 knot. Sementara di kantor kita tercatat sekitar 27 knot. Dari BMKG khususnya langkah-langkah apa yang dilakukan Pak? Sejauh ini yang dilakukan? Nah, sejauh ini sih kami memberikan informasi ke stakeholder Pak. Peringatan ya Pak ya? Peringatan dini bahwa akan terjadi Terjadi. angin kencang di laut, gelombangnya menjadi lebih tinggi. Dan saya lihat juga di beberapa tempat itu sudah kayak di mana ya, itu saya baca berita di pagi, kemungkinan kayak rumah ambruk, terus Bisa pokok-pokok terjadi ya, Pak? itu bisa sekali bisa dapat terjadi juga. Karena besarnya angin. Karena Pak? anginnya cukup kencang gitu. Oke Pak. Dan ini saya rasa masih belum sampai besok pagi itu masih berlaku ya, Pak, ya? masih terjadi gitu untuk kondisi seperti ini. Jadi karena ini kan yang terbaru tanggal 9 tadi, yang tadi pagi update-nya radiannya di sini dia masih persisten, dia masih tak ada. Ya yang dua ini, nah ini kita pantau nih, ini bibitnya nanti jadi Akan seperti itu? akan seperti ini atau tidak gitu. Gitu ya Pak ya? Karena kan di warning Berarti kalau sampai terjadi bibitnya itu berkembang menjadi seperti ini akan lebih berbahaya. kencang lagi. Lebih kencang lagi Pak, karena kan ada syarat-syaratnya Pak. Jadi Untuk dia menjadi badai. untuk menjadi badai, jadi kecepatannya itu harus kalau nggak salah ya, ini pokoknya di atas 50 km 50 knot kalau nggak salah. Ini kan 55 nih, Iya. maksimal di 55. Ini kali ini belum sih kayaknya. Ini Belum, karena kan masih bibit. Jadi di sini dia warningnya tadi yang tadi pagi kan, nah, kata-katanya kan bibit siklon tropis 965 di selatan Jawa 995. Nah ini berlaku untuk seluruh Indonesia atau hanya Jawa Pak? Kalau bibit siklon ini tropis ini? Karena ini letaknya di selatan Jawa Pak. Selatan Jawa, jadi yang paling besar terkena imbasnya itu wilayah Jawa. Wilayah khusus Pulau Jawa ya? Ya kalau saya rasa sih semuanya, kalau dari anginnya Terdampak. itu paling dekat kan Pulau Jawa. Jawa ya? Oh, jadi apalagi kita lokasi di selatan. Selatan. Berarti Jadi sebenarnya otomatis nggak cuma kita Jogja. Jogja ya? Berarti sepanjang Pulau Jawa sepanjang- merasakan? Terutama yang selatan. Oke, Itu oke. saya rasa merasakan semua gitu. Oke siap. Nah ini Pak, kemungkinan berlangsung sampai dengan berapa lama, berapa hari Pak? Kalau yang sudah dari prediksi BMKG? Kalau yang tadi pagi saya bikin sih untuk anginnya, untuk
Besok sudah, lusa itu kalau dari gelombangnya sudah mulai menurun Pak. Nah, kalau besok masih tinggi ya Pak ya? Besok masih tinggi. Besok masih tinggi, Nah, lusa tapi kemungkinan lusa menurun. Kalau dari prediksinya sih menurun, tapi Menurun. sekali lagi kita pantau di ini Pak. Kalau nanti ini Pergerakan angin itu ya? yang dua ini Pak, ini kan bibit siklon, Bibit, ya. masih bibit. Nanti kalau dua ini jadi siklon ya kemungkinan berarti tambah besar lagi, bisa seperti ini gitu. Oh iya iya. Tapi kan dia bergerak Pak, nanti kan dia Iya. bergerak sesuai dengan dia kan mengikuti bumi kan berputar Pak. Berputar. Nah, nanti kan dia bergerak mengikuti rotasi Putaran bumi, ya. nanti dia tracknya itu dia akan menjauh dari tropis gitu. Seperti itu. Oke, oke. Terima kasih Mas yang informasinya ini sangat bermanfaat Jadi buat intinya ya masyarakat. terutama untuk nelayan sekarang memang sedang cukup signifikan kondisinya Signifikan. dan mungkin untuk kita yang di darat juga harus berhati-hati. Hati-hati ya, bukan hanya di laut ya Bukan Pak? hanya di laut karena angin kencang ya mungkin bisa menyebabkan pohon tumbang. Tumbang, dan sebagainya. berarti jauhi pohon-pohon besar ya Pak ya kalau bisa. Ya untuk saat ini kita harus Waspada. waspada gitu Pak. Kalau menjauhi sih kita ya Iya, gimana ya ngerti tidak tapi tahu ya. terutama di sekarang malam ya Pak. Malam, iya semalam udah mulai kencang sama angin. Iya. Iya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak dari BMKG, semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Cilacap khususnya. Oke, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Ini fungsinya untuk apa Mas? Ini kita ngamatin kondisi cuaca Pak. Ya kayak kenapa saya bisa bilang kita 27 knot ya. Yang ini kan dari situ ada ya? alat ukurnya Pak. Oh, Iya. iya iya iya. Perkiraan BMKG, gelombang tinggi disertai angin kencang akan berlangsung sampai dengan lusa. Manakala perkembangan dari bibit siklon tropis ini terus berkembang dan mencapai pada kecepatan di angka 55 lebih akan menjadi sebuah badai yang sangat membahayakan. BMKG terus memantau perkembangan dan pergerakan arah angin ini sehingga memberikan warning kepada masyarakat dan juga nelayan. Untuk sementara nelayan untuk jangan berusaha melaut dulu dan warga masyarakat menghindari pohon-pohon besar. Demikian liputan dari Kalingga Cilacap, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Selamat sore.